Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Yuli sebagai Koordinator Perpustakaan Sasana Ilmu. Nah, pada PLS hari ini kita akan mengenal Perpustakaan Sasana Ilmu lebih dekat walaupun tidak bisa berkunjung secara langsung karena sedang PPKM darurat ya. Nah, jadi nama perpustakaan yang ada di SMA 1 Kretek itu adalah Perpustakaan Sasana Ilmu. Kalian bisa kunjungi di laman Instagramnya yaitu @sasanailmu atau webnya sasanailmu.id. Sebelum kita mengenal lebih lanjut Perpustakaan Sasana Ilmu, saya akan mengajak anak-anak sekalian untuk mencermati sebuah quote dari Milan Kundera yang berbunyi, "Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan saja buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah." Maknanya di sini adalah bahwa buku itu sangat penting untuk membangun kemajuan dan peradaban suatu negara. Karena dengan buku kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa banyak belajar. Visi dari Sasana Ilmu adalah menjadikan perpustakaan sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi baca dan budaya baca warga sekolah. Untuk misinya, menyediakan koleksi buku pemicu minat baca, menyediakan buku mapel, memberikan pelayanan ramah, tertib, tangkas, dan mutakhir. Berikut ini adalah dokumentasi dari Perpustakaan Sasana Ilmu. Yang sebelah atas ini adalah pojok baca, kemudian yang sebelah bawah adalah ruang multimedia, yang sebelah kanan atas ini merupakan taman dari perpus, jadi kita tidak hanya bisa membaca buku secara indoor, tapi juga bisa secara outdoor. Kemudian yang bawah ini adalah komputer untuk penelusuran buku. Koleksi yang ada di Sasana Ilmu kita bagi menjadi koleksi non-fiksi, koleksi fiksi, koleksi referensi, dan juga e-book. Untuk koleksi non-fiksi, sampai hari ini ada 3.484 buku, fiksi ada 974 buku, referensi ada 604 buku, dan e-book sejumlah 300 buku. Layanan lain yang ada di perpustakaan adalah ruang multimedia. Ruang multimedia itu biasa digunakan untuk pemutaran video pembelajaran. Kemudian ada majalah yang ada di SMA Kretek, ada majalah Islami, majalah Intisari, ada National Geographic, ada Joko Lodang. Kemudian untuk surat kabar, kita juga punya banyak jenisnya, ada Kompas, ada Kedaulatan Rakyat, dan tahun ini kita akan mengajukan surat kabar baru yaitu The Jakarta Post. The Jakarta Post itu merupakan surat kabar berbahasa Inggris. Jadi nanti kita bisa gunakan koran tersebut untuk pembelajaran bahasa Inggris. Lalu kita juga ada pojok baca kerjasama. Pojok baca kerjasama itu adalah suatu rak buku yang ada di Perpustakaan Sasana Ilmu, tapi buku-buku yang ada di dalamnya bukan buku milik Perpustakaan Sasana Ilmu, namun buku milik perpustakaan sekolah lain. Jadi pojok baca kerjasama itu maksudnya adalah Perpustakaan Sasana Ilmu bekerja sama dengan perpustakaan dari sekolah lain. Nah, pasti udah pada nggak sabar ya, gimana sih alur penelusuran buku? Alur penelusuran buku di Perpustakaan Sasana Ilmu itu tentu saja kita bisa langsung menelusuri buku yang ingin kita cari di sekolah, ya kan? Tapi selain itu, kita ternyata juga bisa dilakukan secara online, jadi bisa di mana saja, bisa di rumah, bisa sedang di kelas, itu juga kita bisa, misalkan kita mau mencari suatu buku, ya sudah, pas di kelas kita bisa lakukan penelusuran secara online, kemudian kita baru datang ke perpus untuk mengambil buku tersebut. Bagaimana penelusuran koleksi buku secara online? Gampang. Anak-anak tinggal ketikkan di browser masing-masing sasanailmu.id. Ini adalah web resmi Perpustakaan Sasana Ilmu SMA Negeri 1 Kretek.
Saya berikan contohnya seperti ini ya. Jadi nanti di browser masing-masing, bisa di Chrome, atau browser apapun, tinggal ketikkan saja sasanailmu.id, kemudian nanti akan muncul tampilan pertama web Sasana Ilmu, seperti ini tampilannya. Terus udah nanti tinggal di scroll ke bawah saja. Cara penelusuran koleksinya, tadi setelah anak-anak membuka halaman pertama dari website sasanailmu.id akan muncul halaman seperti ini ya. Nah, nanti anak-anak tinggal klik katalog saja, klik menu ini, kemudian nanti akan muncul halaman baru seperti ini. Nah, di kolom cari ini, anak-anak tinggal ketikkan saja buku yang ingin dicari, atau nama pengarang dari buku tersebut, gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Klik menu katalog, kemudian ketikkan judul buku, misalkan Reply 1997. Buku yang dicari ini, kemudian klik detail cantuman, nanti akan muncul detail informasi. Nah, pastikan ketersediaannya adalah tersedia. Artinya, buku ini masih ada di rak perpustakaan dan bisa dipinjam. Lalu kalian catat nomor panggil SR813. Gitu ya. Saya rangkum. Tadi adalah pertama, klik detail cantuman dulu, lalu kemudian catat nomor panggil. Yang perlu disoroti di sini adalah nomor klasifikasi ya, 813. Ini 813 ini berasal dari nomor panggil ini 813, dan juga nama pertama pengarang. Nama pertama pengarang ini adalah P. Ini. Nah, setelah itu kalian tinggal pergi ke buku yang ada di perpus. Kemudian karena tadi nomor klasifikasinya 813, berarti kalian pergi ke rak nomor 800. Dan karena nama pengarangnya tadi huruf awalnya P, kalian cari yang bagian huruf P. Ini adalah nama awal pengarang ya. Setelah itu, kalian tinggal ambil saja tadi Reply. Kemudian, buku tersebut diambil dan dibawa ke meja sirkulasi menemui petugas perpustakaan untuk proses peminjaman. Tapi, jangan lupa, pastikan dulu kalian sudah punya kartu anggota perpus ya. Wujudnya seperti ini. Ini adalah tampilan bagian depan dan ini tampilan bagian belakang. Nanti kalian akan mendapatkan mungkin dalam waktu sebulan lagi. Selamat membaca, sangat mudah kan proses peminjaman buku di perpustakaan Sasana Ilmu. Oh iya, ketika kalian meminjam buku di perpustakaan Sasana Ilmu atau ketika kalian mengunjungi perpus, berarti kalian harus menaati tata tertib yang ada di perpus. Apa saja tata tertibnya? Kewajiban pengunjung yang pertama adalah mengisi daftar hadir. Yang kedua, wajib menitipkan jaket, tas, di loker. Lalu wajib melepas alas kaki dan meletakkan di rak, berpakaian rapi dan menjaga serta ketenangan perpustakaan, menjaga kebersihan. Tidak diperkenankan makan, minum, merokok, dan berbicara keras. Lalu untuk penggunaan dan peminjaman bahan pustaka, buku yang selesai dibaca wajib diletakkan ke tempat yang disediakan. Dilarang melipat halaman buku, memberi tanda, mencoret-coret, atau merusak buku. Dilarang membawa buku koleksi keluar dari ruangan perpus tanpa melalui proses peminjaman. Lama peminjaman buku adalah 7 hari dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali. Maksimal buku yang dapat dipinjam adalah 2 eksemplar dengan 2 judul yang berbeda. Peminjaman buku harus menggunakan kartu anggota perpus ya.
Kartu anggota perpus tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Kehilangan kartu anggota perpus harus menagih Rp10.000. Keterlambatan pengembalian buku dikenakan denda Rp500 per hari per eksemplar. Kerusakan atau kehilangan buku menjadi tanggung jawab peminjam. Lalu untuk penggunaan komputer dan layanan internet, aturannya adalah dilarang membuka sosial media atau jejaring sosial, dilarang membuka situs porno atau judi online. Penggunaan komputer dan internet hanya untuk kegiatan pembelajaran dan literasi. Pemakaian komputer dan layanan internet harus izin petugas perpus, menaati tata tertib pengunjung perpus, dan jika ditemukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Karena sekarang sedang PPKM darurat, maka kebijakan selama pandemi adalah jika ingin meminjam buku, pertama yang harus dilakukan yaitu lakukan penelusuran online melalui web Sasana Ilmu. Jika buku tersedia, silakan hubungi petugas perpus untuk pemesanan peminjaman buku. Nanti akan saya beri kontak dari petugas perpus. Buku yang kalian pesan sudah disiap dipinjam dan diambil di perpus jika sudah dihubungi oleh petugas perpus. Itu ya caranya. Jika kalian ingin membaca buku secara lebih simpel lagi, kalian bisa membaca buku secara digital melalui iPusnas. Alamat webnya adalah ipusnas.id atau bisa install aplikasi di Play Store atau App Store. Nanti simbolnya seperti ini. Ini saya berikan contoh cara meminjam buku di iPusnas. Pertama kalian klik ini, cari buku ini. Kemudian kalian tinggal cari buku mana yang pengen kalian pinjam, misalnya Para Penakluk Bumi. Udah tinggal diklik Para Penakluk Bumi, kemudian scroll ke bawah, lalu klik Get Book. Kemudian konfirmasi, lalu ditunggu sampai nanti di approve. Ini available copy 10, artinya masih 10 buku yang bisa dipinjam. Ditunggu sampai 100%, sudah, kemudian bisa kita baca ya. Nah ini, jangan lupa kalian tinggal download iPusnas ID di App Store atau Play Store. Nah ini tampilannya, kalian bisa baca-baca buku secara digital. Jadi pandemi tidak menghalangi kita untuk terus melakukan literasi baca. Ini adalah kontak dari petugas perpus. Silahkan kalian bisa hubungi jika berminat meminjam buku di perpus. Nah, sekian. Bila saya banyak salah, saya mohon maaf. Jika banyak pertanyaan, nanti bisa kontak di WA yang saya share tadi. Kemudian pesan saya semoga kita bisa selalu sehat, terus keluarga. Jangan lupa terus taat prokes. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.